Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Miftah Sabri di Warta Santri. Pemirsa, malam ini bertepatan pada tanggal 20 Januari 2022 terselenggara acara seminar bedah buku Sholawat Nariyah karya dari Dr. Haji Alfian Iqbal Zahasfan. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pekan Aswaja Salafiyah Syafi'iyah yang kali ini mengadakan bedah buku Sholawat Nariyah karya dari Dr. Haji Alfian Iqbal Zahasfan, alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dan beliau juga adalah salah satu pendiri atau deklarator berdirinya Nahdlatul Ulama di Maroko. Didampingi Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi sebagai pembanding dan juga Ustadz Afif Sabil sebagai moderator di acara bedah buku pada malam hari ini. Semasa muda, apa yang diamalkan? Saya agak tersinggung karena merasa masih muda. Ya masa kecil dulu. Sama, jadi ketika ada ijazah ditulis, kita juga kolektor ijazaan. Tapi ternyata yang paling barokah kami rasakan adalah ijazah yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren. Itu yang terasa barokahnya, bukan yang lain tidak barokah. Tetap tulis itu, simpan. Kalau punya buku doa khusus, ijazah itu koleksi. Tetapi antum bisa merasakan nanti mana yang paling barokah. Karena begini, seperti obat, tidak semua obat itu manjur bagi setiap orang. Cicipi, tapi jangan overdosis. Ya. Oh, juga begitu, sebagaimana obat, wiritan, zikir, itu ada yang cocok dengan kita, ada yang tidak cocok. Maka nanti terseleksi dengan alami. Ikuti saja yang sudah ditetapkan oleh pesantren. Sementara yang dapat ijazah dari macam-macam itu kadang juga perlu diistikharahkan kembali, perlu ditashih kepada yang lebih arif, lebih bijaksana. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Khawatir santri ini dapat ijazah dari orang yang tidak benar, gitu ya. Jazaannya ternyata fudul, mahabbah, itu kan beda tipis dengan santet kan, gitu ya. Kalau santet pakai ilmu hitam untuk mempengaruhi orang, ini pakai doa-doa tapi untuk mempengaruhi orang juga kan, gitu ya. Dan biasanya cinta yang karena sebab fudul itu tidak berkah, gitu ya, tidak awet. Mumpung ada kesempatan, jadi Dr. Alfian ini sejak kami di pondok dulu suka bertanya. Kadang saya baru dari makan ya, dimintai waktu, saya mau tanya macam-macam, sampai bingung jawabnya. Jadi sejak kecil, sejak sanawiyah sudah tanyanya macam-macam gitu. Ini anak kecil tapi tanyanya sudah pertanyaan orang dewasa. Ya kita kan sebagai seniornya gengsi juga waktu itu. Ya coba dilihat ini, sudah kita arahkan ke yang lain aja. Kita arahkan ke Ustadz Fulan. Kadang kita balik, ini PR-nya kamu aja gitu. Nah, pertanyaan tadi, siapakah yang kemudian menyebarkan sholawat nariyah di Nusantara ini? Maka yang paling tepat rasanya itu menjadi PR Anda. Sebagaimana Dr. Alfian itu penasaran dengan sejarahnya salat nariyah. Ketemu saya di Garahan waktu napak tilas tahun 2016. Dia cerita, saya punya catatan dan dipersiapkan menjadi buku. Mohon dibantu dikoreksi katanya. Kemudian waktu itu beliau masih akan kembali lagi ke Maroko. Nah, ini bentuk dari motivasi. Kalau penasaran, tulis, cari tahu dan jadikan buku. Sehingga yang dapat manfaat orang banyak. Inilah yang salah satu memotivasi Dr. Alfian. Penasaran, kok bisa sholawat nariyah itu populer? Apa rahasianya dan bagaimana sejarah
Siapa penulisnya? Karena ada yang mengatakan taziyah, nariyah, kamilah dan semacamnya. Akhirnya terjawab sendiri. Dan barokahnya ini tentu tadi sudah diceritakan. Itulah barokahnya mulazamah. Anda mulazamah di satu tempat, satu guru, nanti keinginan-keinginan yang lain tercapai. Itu terbukti mujarrab. Acara ini dimulai dari jam 9 malam dan juga dibuka untuk umum. Santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorojo Situbondo sangatlah berantusias mengikuti acara bedah buku Sholawat Nariyah ini dari kalangan SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Awalnya diminta oleh Kiai Haji Muhammad Al-Faiz, pesantren Jalaluddin Ar-Rumi di Jember sana, adik kelas saya di Darussunnah, beliau minta keterangan siapa sebenarnya yang nulis Sholawat Nariyah ini. Ada yang mengatakan Syekh Ibrahim, ada yang mengatakan Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Kemudian ketika saya masih di Maroko, akhirnya saya meneliti ya, karena diminta oleh beliau, saya teliti, akhirnya ya, wujudlah buku ini. Jadi sebenarnya itu permintaan dari seorang kawan untuk menulis, untuk meneliti, akhirnya lahir buku ini. Saya berterima kasih kepada beliau. Nasihatnya itu yang terpenting, kata Khalil Asad itu, kita niatkan untuk buat iman kita. Kita bisa wusul, bisa kenal Allah, kenal Rasulullah SAW. Itu yang terpenting ya. Ya, kita memperkuat iman kita dengan baca Sholawat Nariyah. Tentu khasiat yang lain ya banyak ya. Untuk bayar hutang apa sehat dan sebagainya itu sudah ma'ruf, itu sudah terkenal. Tapi yang terpenting kata Khalil Asad itu untuk menjaga iman kita, agama kita. Itu yang terpenting dari khasiat Sholawat Nariyah. Itu bagus sekali itu ya. Itu harus didawamkan karena angka 444 itu ada sirnya ya, ada sirnya, dan itu yang menciptakan adalah Imam Al-Qurtubi namanya. Bisa dibuka dalam kitab Khosyatul Asrar halaman 181. Ya, beliau mengatakan siapa yang baca 444 maka akan mendapatkan apa yang dia inginkan ya.